Tuanya Arom berbuat seperti ini apa? Kita pengen tahu nih. Kita sama-sama umat Islam nih di sini ya. Jadi tujuan kita di sini ngomong ini mau tabayun, ya. Bukan mau ngapa-ngapain. Kita mau tabayun dulu. Nanti hasil dari tabayun itu baru nanti kita ambil keputusan mau ngapain, ya. Udah ada gua. Lu pakai. Nah, jadi ternyata Arom bukan pendeta. Nah, sering ikut ibadah gereja. Ya. Dari bulan apa sampai bulan apa? Dari tahun kemarin 2025. Dari 2024, Pak. Lu bisa bayangin nggak perasaannya Bang Zuma sadatin lu? Iya. Itu aja. Dan bisa bayangin nggak orang-orang yang nonton selama ini yang support? Iya. Oke, sekarang setelah lu disadatkan sama Bang Zuma, lu ada menerima keuntungan materi nggak? Jam 10 ini kan anggota kita mau datang. Iya, tadi kan kita mau mediasi di Polres, kita mau LP-in apa gimana? Ini gue sebagai pihak yang kasih tahu nih. Oke, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa ya. Kita benar-benar sangat istimewa. Terima kasih. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang membantu, saudara yang mensupport, saudara yang mendoakan pelayanan yang sedang kita lakukan di pedalaman Mentawai. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, di pedalaman Mentawai kita penginjilan, kita bermisi dan kita masuk ke daerah-daerah, ke kantong-kantong yang sudah dimukalafkan. Jadi kita datang ke Mentawai, khususnya ke pedalaman Mentawai untuk menghambat untuk menghambat islamisasi, untuk menghambat program mereka untuk memualafkan Mentawai, khususnya pemuda-pemudi Kristen. Jadi saya hari ini sudah seminggu ada di Pulau Mentawai dan kebetulan hari ini saya ada di tempat yang ada sinyal untuk cari bekal supaya kita bisa bawa bekal itu ke tempat kita tuju, tempat yang tidak ada sinyal Bapak Ibu ya. Sinyalnya sulit, jalan untuk menuju ke sana itu juga sangat sulit Bapak Ibu. Kita harus lewat jalan setapak karena tidak bisa lewat sungai ataupun lewat laut. Nah, pembahasan kita pagi hari ini Bapak Ibu mengenai pendeta Arom SH, MH, BH, KWH, STMA, BLAA. Luar biasa ya. Luar biasa Bapak Ibu. Mereka diprank oleh pendeta Arom STH, MH, BH, KWH. Dan saya Bapak Ibu ketika melihat pendeta Arom STH, MH, BH, KWH, ketika dia disyahadatkan oleh si masker alias si Zuma Bapak Ibu, saya sudah bisa menilai. Kenapa? Karena ucapan dia itu begitu lancar. Ketika dia dituntun untuk mengucap 2 kalimat syahadat, itu sangat lancar sekali ucapan dia. Bacaannya itu sangat lancar Bapak Ibu. Ya, tetapi yang namanya kebohongan ya tetap akan kebongkar. Lalu Bapak Ibu, banyak orang merasa tertipu ya, dan mereka berharap ada orang Kristen yang mau melaporkan si pendeta Arom SH, MH, BH, KWH. Dan puji Tuhan, orang Kristen tidak pernah terusik dengan pendeta Arom SH, MH, BH, KWH. Ya, apapun yang disampaikan oleh pendeta Arom SH, MH, BH, KWH, orang Kristen tidak terpengaruh. Anak-anak Tuhan tidak pernah terpengaruh, para pendeta gembala tidak terpengaruh. Artinya Bapak Ibu, memang benar seperti yang sering mereka perdengarkan, ada Injil yang palsu. Begitu juga ada mu'alaf yang palsu ya. Jadi mereka mencoba menggiring opini supaya orang Kristen tergoncang hebat dengan mu'alafnya pendeta SH, MH, BH,
KWH. Ketika pendeta Arom Esa MHBH KWH ketahuan boroknya, ketahuan bohongnya, mereka mulai mencari cara, Bapak Ibu. Mereka mulai mencari cara bagaimana supaya kita tidak malu ini. Ya, supaya mereka tidak malu, ya pastinya harus ada yang dikorbankan, Bapak Ibu. Don Ditan bertanya kepada pendeta SHMHBH KWH. Apa kata Don Ditan? Kamu ini bikin malu ini, ya. Bikin malu kita semua. Dia lupa, Bapak Ibu. Ya, si Don Ditan lupa. Dia lupa berkaca bahwa Don Ditan pernah melakukan hal yang sama. Ketika Don Ditan debat dengan pendeta Budi Asali dan Bapak Esra Soru di Surabaya. Selesai debat pendeta Budi Asali dan pendeta Pak Esra Soru bersama dengan Don Ditan dan Umar, selesai debat langsung ada orang yang mu'alaf. Orang yang mu'alaf itu, Bapak Ibu, mu'alaf settingan. Arti mu'alaf settingan, mereka sudah duluan Islam, ya. Yang dimu'alafkan oleh Don Ditan sudah duluan Islam. Ketika ketahuan, ketika bohong segala macam, memang ini tidak muncul di publik, tidak seheboh pendeta Arum SHMHBH KWH. Kenapa? Dikarenakan mu'alaf itu, Bapak Ibu, tidak bisa menarik perhatian orang, tidak bisa menarik uang, tidak bisa menarik donasi, akhirnya meredup. Tetapi pendeta Arom SHMHBH KWH itu menarik perhatian orang banyak, Bapak Ibu, ya, menarik perhatian orang banyak, lalu terjadilah perpecahan dalam hal donasi. Ketika terjadi perhatian yang menarik terhadap pendeta SHMHBH KWH oleh Don Ditan, ini dianggap, wow, ini bahaya ini kalau dibiarkan. Dia semakin banyak uang, ya, semakin banyak donasi. Donasi mengalir terus kepada pendeta SHMHBH KWH. Sementara dia tidak lagi dapat donasi yang diharapkan. Akhirnya harus ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan di sini? Pendeta Arum SHMHBH KWH. Wow, Bapak Ibu. Wow, mereka pura-pura malu. Wow, wow. Wow. Mereka pura-pura malu. Mereka pemain semuanya. Don Ditan bertanya, "Hei, Arum, kamu pernah berpikir bagaimana hati Zuma? Hati Bang Zuma ketika mensyahadatkan kamu?" Sama-sama pembohong, jangan mengancam. Sama-sama pembohong, jangan mengancam. Mereka mau mengancam. Kamu tidak berpikirkah bagaimana hatinya Bang Zuma ketika mensyahadatkan kamu? Si Zuma, Bapak Ibu, sudah ketahuan berkali-kali mensyahadatkan orang Islam. Jadi sekali lagi nih buat tanya dong. Ya, Lu bener merasa udah murtad? pribadi saya iya ngerasa murtad tapi belum pernah dibaptis. Tapi pernah ngomong sama panatuannya bahwasanya saya memang terima Yesus Tuhan gitu waktu itu. Udah pernah ngomong gitu? Ya, karena bapaknya dia kan panatua gereja. Oh, kalau ini bapaknya cewek lu. Gini deh, bisa nggak kalau gue bikin statement, jadi sebenarnya lo memang udah murtad karena pacar lo, Ya. habis itu lo ikut-ikutan TikTok, habis itu lo ikutin arusnya, habis itu ya lo lihat di situ ada keuntungan, ada ini ada itu, lo hajar. Gue sebenarnya nggak nyari keuntungan sih bang. Tapi lo terima kan? Ya, tapi gue terima memang. Lo nggak nyari keuntungan tapi lo terima, gimana? Mestinya begitu Api mau kasih santunan, Kododi mau kasih santunan, lo bilang enggak dong. Kalau lo nggak nyari Gua keuntungan. bukan mau kasih santunan ya, dia minta zakat ya. Oh minta. Minta uang zakat kan? Kan Kodon dia janji ngasih. Enggak. Waktu lu pertama podcast kalau minta uang transport. Iya. Oke, gua kasih 1 juta. Setelah lu sadar sama Bang Suma, lu minta zakat sama gua kan? Iya, tapi kan nggak dikasih kan? Belum Iya, dikasih. tapi minta kan? Iya. Ya berarti kan lu mencari keuntungan dong. Ya berarti lo nyari kan?
Ya. Kalau lo nggak nyari keuntungan kan begitu mau dikasih atau ditawarin kan lo bilang enggak, aku nggak nyari keuntungan di sini. Kalau masalah uang transport, gua nggak masalah. Ya. Masalah istilahnya kafalah gitulah, gua nggak masalah. Tapi kalau lu minta uang zakat, berarti kan lu udah ada niat mau nyari keuntungan. Itu maksudnya. Nggak, tapi gue terusin, gue ulang ya statement gue ya. Jadi bisa kalau gue bilang statement, kalau lo sebenarnya muslim, lo ketemu pacar cewek lo Kristen, lo mau pindah, habis itu lo ngelihat kesempatan di TikTok, ini bisa nih kalau gue di Kristen, gue bela Kristen, gue dapat keuntungan, lo hajar itu di situ. Makanya begitu orang nawarin duit ini apa segala macam, lo terima. Ya. Iya, berarti mau untuk Tapi awalnya nggak ada pemikiran untuk nyari keuntungan, Bang. Nah, awalnya itu sumpah ini iya, real. ini masuk. Iya. Terus awalnya itu nggak ada nyari keuntungan. Akhirnya lo dapat keuntungan. Iya. Sama ini, lu kan dipakai pendeta. Kalau nggak nyari keuntungan di situ, dengan label pendeta, itu apa? Buat naikin pride kan pasti. Iya, buat naikin akun TikTok sebenarnya. Kalau itu. Buat apa? Naikin akun TikTok sebenarnya. Kalau itu. Dan lu terima itu. Ya karena udah di framing seperti itu awal, ya udah. Di framing atau lu yang framing sendiri? Nggak pernah saya framing, serius. Di awal yang manggil saya pendeta itu Kian Santang. Pasal 28 ini di UU ITE menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Itu masuk, penggelapannya masuk. Habis itu jabatan juga pendeta akan masuk. Daripada orang yang LP-in kamu, lebih bagus kita yang LP-in kamu. Berarti untuk mengukuhkan gelar yang telah disematkan itu dibuatlah kisah baru. Saya tuh S1, S2 gitu ya. Ya atau gini deh, kok kalau dari kita kan jelas kalau dia memang ini kan udah ngerugiin kita. Kita mau LP-in aja atau segala macam. Tapi coba deh kita mau denger dari dia. Maunya mau apa sih? Ini kalau udah kayak gini nih, maunya apa sih? Ya, gue mau minta maaf sih. Sebenarnya itu sih, Mas. Terus setelah minta maaf lu pengennya gimana? Itu maksudnya dia. Minta maaf sih setiap saat orang bisa minta Kita maaf. muslim, sebelum lu minta maaf udah kita maafin. Tapi setelah minta maaf lu gimana maunya? Ya maunya ya Yang begini terus? yang nggak ngulangin lagi. Ya udah cukup gitu loh. Kesalahan jangan diulangin lagi. Masih mau muncul di TikTok? Enggak. Terus terhadap agama yang lu yakini sekarang gimana? Nggak tahu sih, Bang, kalau itu belum bisa pasti lagi. Maksudnya gini loh, tanda kutip lu udah pakai kepahatan dari internal ya, dari Islam kan begini kan, sana orang-orang jadi tahu nih, ya kan? Pandangan lu sendiri terhadap agama yang lu yakini sekarang tuh kayak gimana? Apa lu, kok gue diginiin sama internal gue, ya udah gue mau Enggak bang, kalau dia ya, abis ini dia nyembah gantungan kunci nggak ada masalah Tunggu juga. dulu. Ada urusan sama kita. Iya, tunggu dulu. Gue pengen tahu apa sih, lu mau kayak gitu lagi? Kayak gitu lagi maksudnya. Maksudnya kayak gini, lu mau cabut pindah dari Islam? Belum tahu sih, Bang. Nggak tanggung jawab sama kitanya itu gimana? Ya paling nggak ngelakuin lagi itu sih, Bang. Nggak, Bre, gini maksud gua. Lo mesti paham posisi Kodoni, lo mesti paham posisi kita. Ini di masa depan nanti kalau ada orang-orang di luar Islam itu bisa nyerang kita gara-gara lo. Gimana biar kita terlindung dari dosa lo ini? Paham nggak lo maksud gue? Paham, Bang. Gimana? Ya, palingan gua nggak bakal muncul lagi di TikTok. Iya, lo nggak muncul lagi, tapi ada nih data yang bilang lo Muslim dari awal. Ini settingan kita berdua. Orang api sama orang Gimana lo bisa nolong kita dari itu? Paham nggak lo? Kalau udah nggak muncul di TikTok udah aman, selesai. Lo nyaman, Ini gimana? kitanya Iya, lu Orang api aman. gimana? Kodoni gimana? entah lo putus sama pacar lo, habis itu pacar lo bikin TikTok, bikin viral lo Muslim dari lahir ini apa segala macam, kita yang kena. Lo nggak mikir sepanjang itu kan? Kita berdarah-darah bre, bikin yayasan.
Tahu nggak maksudnya Bang? Tahu maksud-maksud. Paham. Maksudnya Bang itu pandangan orang kalau tahu bahwa ada orang Islam seperti kamu nih melakukan hal seperti itu, ya, terlepas bener atau enggak nih kamu murtad nih, kita nggak peduli nih kamu murtad atau enggak. Tapi kalau kamu KTP-nya Islam, sudah bekerja di sini dari sekian lama, dan kamu sudah menimbulkan kebohongan-kebohongan yang akhirnya orang Islam, dua yayasan ini percaya sama kamu, penonton medsos juga percaya, terus mereka sudah berpandangan bahwa oh yayasan ini kerjanya setting-setting orang. Yang nonton video lo aja udah sejuta loh di tempat dia. Hampir sejuta. Itu baru satu channel ya. Itu baru satu channel. Belum yang dari upload tuh. Iya. Belum yang dari upload tuh. Kalau gua gampang sekarang gua matiin private gampang. Yang udah dari upload gimana itu? Udah pasti ada yang download lah itu. Itu dari upload terbanyak itu. Yang nonton juga udah ratusan ribu itu. Kita juga nggak tahu kamu punya keluarga di Lampung sana nonton tiba-tiba. Nah itu maksudnya pertanggung jawabnya Aron gimana buat memulihkan nama kita atau membersihkan nama kita. Kalau cuma balikin duit yang sudah diterima doang mah kecil lah. Gimana? Atau mau kita yang kasih solusi? Apa solusinya? Nih gini nih, ini pandangannya. Kalau pandangan kita sebagai yayasan, sebagai badan atau lembaga yang sudah dirugikan oleh orang seperti Arom, buat kita yang paling gampang adalah melaporkan Itu. negara. Itu paling gampang. Itu makanya itu langkah kita biar kita nggak kesalahan ke depan. Kalau nggak mau dilaporin, apa gantinya? Beberapa waktu yang lalu, si Zuma Bapak Ibu sudah pernah juga mensyahadatkan orang Islam yang dari lahir, ya. Lalu dibilang ini adalah mu'allaf. Disyahadatkanlah oleh si Zuma. Lalu selesai disyahadatkan, si Zuma ngomong sama orang banyak, sah? Kata Zuma, orang-orang banyak menjawab, sah. Lalu terbanglah mawar, terbanglah bunga-bunga, terbanglah ikan paus, terbanglah kuda, terbanglah macam-macam Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Saya Bapak Ibu sangat sibuk sekali hari ini selama di Mentawai, tetapi saya sempatkan untuk buat video karena sebentar lagi ya, 2 jam lagi saya sudah belanja semua untuk berangkat ke pedalaman, ya. 2 jam lagi saya berangkat ke pedalaman, tetapi ketika pas saya di tempat yang ada sinyal, saya lihat, wih, Pendeta Arom Esa MHBH KWH kok bisa-bisanya membohongi, membodohi si Zuma, membodohi si Don Ditan. Si Don Ditan dengan bangganya diundang Pendeta Arom Esa MHBH KWH Bapak Ibu, ya, diundangnya ke podcast dia. Sebelum diundang ditransfer uang 1 juta ke Pendeta Esa MHBH KWH. Habis itu Bapak Ibu, menurut pengakuan Don Ditan di sebuah video, dia Pendeta Arom Esa MHBH KWH pernah minta, ya, zakat ke Don Ditan. Don Ditan tidak mau kasih, ya. Don Ditan tidak mau kasih Bapak Ibu. Pelit juga dia itu. Coba tanya sama Don Ditan, Ko Dondi, masih ada nggak di hatimu bau-bau daging BPK? Pendeta Arom Esa MHBH KWH. Memang Bapak Ibu sangat laku, ya. Ini adalah kebohongan publik. Apabila orang Kristen yang melakukan seperti itu pasti ditangkoi. Pasti ditangkoi. Pernah ingat ada namanya Pak Aman Bapak Ibu. Pak Aman seorang murtadin dari Bandung. Pak Aman itu bersaksi bagaimana dia pernah menang juara 1 MTQ Musabakah Tilawatil Quran di daerah Bandung. Ketika dicek ternyata beliau berbohong, lalu dimasukkan ke penjara. Nah, bagaimana dengan pihak mereka? Sudah banyak sekali kebohongan mereka Bapak Ibu, banyak sekali. Ngaku mu'alaf. Beberapa waktu yang lalu Lisa, ya, si Lisa ini orang Melayu, mengaku Dayak mu'alaf Bapak Ibu.
Diundang juga sama si Donditan. Ternyata dia bukan dai mu'alaf. Ternyata bukan dai mu'alaf. Islam sejak lahir. Ya. Mereka ini ingin menghancurkan Islam, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan uang, rela mereka ingin menghancurkan Islam. Siapa itu Bang Pendi Israel? Pendeta Arom SH MHBH KWH. Dari kecil sudah Islam. Ya, dari kecil sudah Islam, ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku pendeta SH, MTH, MH, BH, KWH. Ternyata apa? Bokoy. Kalau bahasa Mentawai, bokoy. Ya, bokoy. Mereka berharap, Bapak Ibu, ya. Apa pengharapan mereka? Kita ini mau melaporkan si pendeta itu. Kita tidak mau melaporkan orang. Orang Kristenmu bagaimanapun kalian hina, kalian olok-olok, ya, kebenaran tetap kebenaran. Yesua Hamasiah berkata, ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Apa kata Yesua kepada para murid? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah kebenaran yang kami pegang. Dan kami harus tinggal dalam kebenaran. Dan tidak boleh merekayasa kebenaran. Kebenaran tidak bisa direkayasa seperti yang direkayasa oleh pendeta SH, MH, BH, KWH. Gak bisa. Ya, tidak bisa. Apabila ada orang Kristen yang berbohong, pasti ketahuan. Pasti kebongkar. Kenapa? Karena kita sudah berada dalam kebenaran. Orang yang berada dalam kebenaran tidak bisa dibohongi. Tidak bisa berbohong. Kalau berbohong akan terbongkar, akan malu sendiri. Ya, ini Bapak Ibu sengaja disetting. Sengaja disetting, teman-teman. Bahkan ada yang berkata, ya, dikatakan di sebuah pertemuan ada Donditan, ada pendeta Arum SH MHBH KWH, ada kawan-kawannya. Salah satu kawan si Donditan berkata, apabila seandainya saya buat begini, ya, kamu mengaku murtad, ya, atau kamu pacaran, karena tidak begini, nanti akan begono, akan begini, ya, diapakanlah apanya itu. Luar biasa, Bapak Ibu, ya. Inilah yang dinamakan dengan boleh berbohong. Diperbolehkan berbohong. Umat jadi malu, Bapak Ibu. Mereka tidak mau tahu itu. Ya, mu'alaf TikTok itu tidak mau tahu bagaimana malunya banyak orang Islam di luar sana. Sangat malu. Saya membaca di banyak komentar, banyak orang Islam malu sekali dengan kelakuan para debater TikTok, khususnya Muslim debater, mereka yang suka bikin bohong. Belum selesai daya mu'alaf, muncul Arom SH MHBH KWH. Nanti muncul siapa lagi, Bapak Ibu? Dulu pernah, ya, siapa itu yang sudah mati? Indra Wibowo, ya. Indra Wibowo ini juga pernah berbohong. Kainama juga pernah berbohong, sangat sering Kainama berbohong, Bapak Ibu. Ini tidak akan ditangkap-tangkap, harusnya ditangkap itu, ya. Pembohong-pembohong yang mengatasnamakan Islam, tangkap. Nah, ini sudah memualafkan Kristen, sudah memualafkan pendeta, disyahadatkan. Ternyata tipu-tipu. Ternyata apa, Pak Pendi? Ternyata tipu-tipu. Masukkan penjara. Bawa langsung ke Nusa Kumbangan. Ya, pendeta tipu-tipu itu bawa langsung ke Nusa Kumbangan. Terutama sekali pendeta Arom SH MHBH KWH. Yang kedua siapa? Zuma, ya, yang memualafkan dia, yang terlibat memualafkan dia, bawa ke Nusa Kumbangan semuanya, supaya tidak mempermalukan Islam, ya, supaya Islam tidak dipermalukan oleh kecoa-kecoa ini. Bawa mereka semuanya ke Nusa Kumbangan. Si Zuma, Donditan, ya, bawa ke Nusa Kumbangan. Jangan pernah mereka ini buat alasan untuk cari-cari alasan untuk dikorbankan si Arom SH BH KWH. Ini Bapak Ibu, bila pendeta Arom SH MH BH KWH
dia tidak pintar, maka dia akan dikorbankan dan dia akan masuk penjara. Yang melaporkan, puji Tuhan, bukan orang Kristen. Yang melaporkan dia itu bukan orang Kristen, mereka sendiri. Ya, mereka sendiri yang akan melaporkan si SH, MH, BH, KWH. Orang Kristen tidak akan melaporkan. Makanya Bapak Ibu harus bawa ke Nusa Kumbangan, Donditan bawa ke Nusa Kumbangan, orang-orang yang mensupport bawa ke Nusa Kumbangan semuanya. Kalau tidak dibawa Bapak Ibu, berarti terjadi pembiaran. Dipelihara ini. Dipelihara. Jangan pernah, ya, jangan pernah terpengaruh dengan perkataan Donditan. Seolah-olah Donditan korban. Tidak mungkin dia nggak tahu, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin Donditan nggak tahu. Si Zuma seolah-olah korban, dia buat begini, seolah-olah malu dia. Malu dia karena sudah ketahuan. Kalau tidak ketahuan Bapak Ibu, main terus mereka, main terus. Ya, main terus. Ini karena ketahuan, semua pura-pura malu. Donditan pura-pura malu. Si Zuma pura-pura malu. Ya, si Loding pura-pura malu. Siapa lagi? Semua pura-pura malu. Semua pura-pura malu. Ya, semua pura-pura malu. Wow, luar biasa, luar biasa. Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya butuh koin ya. Saya ada di pedalaman Mentawai. Saya butuh koin. Nah, Bapak Ibu yang ada koin silakan lempar-lempar koin untuk penginjilan di pedalaman. Jadi kali ini saya minta butuh koin, kopi hitam, bang kopi hitam semuanya. Terima kasih. Saya ada di Mentawai, Bapak Ibu, kita penginjilan di pedalaman Mentawai. Ya, Yusuf PI juga laporkan. Laporkan semua yang berkaitan dengan mereka, dengan pendeta Arum, SH, MH, BH, KWH, laporkan semuanya. Ya, tidak boleh tidak, harus laporkan. Tapi jangan yang laporkan orang Kristen. Ya, jangan orang Kristen yang laporkan. Biar mereka pasti akan melaporkan. Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, si Arum ini pasti jadi korban dan pasti dikorbankan untuk menyelamatkan orang banyak. Pasti itu. Ya, analisa saya, si Arum, SH, MH, BH, KWH pasti jadi korban. Ya, padahal mereka tahu itu, tidak mungkin mereka tidak tahu. Contohnya ini praduga saya ya. Contohnya si Zuma. Ketika Zuma memualafkan si Arum, masa dia nggak tahu? Orang Kristen Bapak Ibu ketika masuk Islam dan ketika disyahadatkan, bacaannya itu tahu. Saya bisa menilai ini Kristen yang benar-benar masuk Islam. Saya bisa tahu ketika bersyahadat. Ini orang Islam yang dimualafkan, saya tahu ketika bersyahadat. Maka ketika saya nonton pertama video Arum, SH, MH, BH, KWH bersyahadat, saya bilang ini pembohong. Tidak lama kemudian diulas oleh saudara saya Bang JDP, Bang Jamal Dodi Pasaribu. Ya, setelah ulasan Bang JDP, Bang Jamal Dodi Pasaribu, ketahuanlah si SH, MH, BH, KWH. Wow. Terima kasih. Haleluya. Kita lihat ya, iblis hari ini ya. Kedok iblis ya, kebongkar semuanya ya. Jangan coba-coba dengan kebenaran. Jangan coba-coba mempermainkan kebenaran. Jangan coba-coba menghina Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Siapapun yang menghina dia, dia akan buka selebar-lebarnya orang-orang yang menghina. Yang menghina Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Jangan coba-coba kalian hina. Jangan coba-coba kalian fitnah. Ya, fitnah itu akan kembali kepada kalian. Hinaan itu akan kembali kepada kalian. Kebohongan itu akan kembali kepada kalian. Kalian yang berbohong, sekarang kalian yang menikmati kebohongan. Kalian yang memfitnah, sekarang kalian yang menikmati fitnahan itu. Sama halnya dengan misionaris Bapak Ibu.
kami penginjil. Banyak mereka katakan bahwa penginjil itu membawa Indomie, membawa sembako. Padahal semua itu mereka lakukan Bapak Ibu di Mentawai. Ya, apabila ada mu'alaf yang mau potong bololo disunat, ya disunat, itu dibayar Bapak Ibu. Tapi semua yang mereka lakukan dituduhkan kepada saya sebagai penginjil dan kepada penginjil-penginjil yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita yang akan membongkar semua kebusukan-kebusukan mereka, membongkar semua kelakuan biadab mereka Bapak Ibu. Jangan pura-pura sedih seperti Zuma, jangan pura-pura sedih seperti Don Ditan, jangan pura-pura ditipu, ya. Kau penipu juga. Ya. Ya, kalian harus menikmati kebohongan, kebusukan kalian. Ya, ini bahasa saya. Oke, abangku Bang Nabi Ram, shalom Bang. Halo Pak Ustaz. Salam. Sehat Pak Ustaz? Sehat nih Pak Ustadz, bentar lagi mau berangkat ini. Sehat kah? Sehat. Mantap ya, bagaimana pelayanannya? Wow, puji Tuhan Bang, luar biasa. Oke, baik. Pelayanan kita luar biasa, sebagaimana yang Abang lihat, teman-teman lihat di VT-VT. Itu kita masuk ke sebuah desa, di mana di desa itu satu suku, ya, satu suku sudah dimualafkan. Dan kita masuk ke sana dan kita juga bertemu dengan Ustadz asli Mentawai di sana. Nah, ketika ketemu, dia pernah mondok di pesantren 8 tahun. Dan ternyata tidak bisa apa-apa, kita sharing, tapi kita tidak bisa tunjukkan ya. Bagaimana pertemuan kita tidak bisa kita tunjukkan. Berapa banyak orang yang bertemu, kita juga tidak bisa tunjukkan. Yang jelas Bapak Ibu, setelah bertemu dengan kita, mu'alaf di Omah, ya, Umah itu adalah rumah adat istiadat Mentawai, namanya Umah. Nah, di Umah inilah kami berkumpul, ya, makan babi semua Bapak Ibu. Yesus bisa mereka tinggalkan, tetapi lezat dan nikmatnya daging babi tidak bisa mereka tinggalkan. Oke, abangku silakan. Ya. Ya memang itu Bang yang tidak bisa ditinggalkan Bang ya. Jadi banyak hal-hal yang mereka nggak bisa tinggalkan. Oke, baik, kembali kita kepada si Arom. Memang dari awal kan kita sudah tebak dari cara dia membaca, dari cara dia bernarasi, ya, gitu kan. Itu sudah kelihatan sekali gitu ya kan. Nah, kenapa mereka itu sekarang mulai panik gitu? Kemungkinan gitu, mereka takut sekali kita yang bongkar duluan. Lalu kasusnya itu nanti seperti Pak Yusuf. Seperti Pak Yusuf itu kan jadi korban ya, karena orang lain yang berbohong, roomnya Pak Yusuf digunakan, dia masuk dalam ITE bahwa ikut serta ya menyebarkan kebohongan. Nah ini, tadi ada Pak Yusuf Manubulu di bawah seperti yang minta itu Bang. Ya, sudah saya naikkan. Gitu. Mungkin sudah pergi beliau. Oke, ya itu sebenarnya kalau kita mau fair, bagaimana dengan yang dirasakan Bapak itu ya harus sama dengan mereka-mereka ini, memberitakan berita bohong. Ya, mereka ini ikut serta memberitakan kebohongan publik, ya, dan termasuk itu penistaan. Dia ngaku-ngaku pendeta padahal dia Muslim, itu nggak bisa. Nah, kemungkinan Zuma dan Don Ditan ini takut itu kita yang bongkar. Akhirnya Don Ditan mungkin bongkar sendiri gitu ya, gitu. Jadi akhirnya menunjukkan kebohongan mereka ini yang dipublis, dan itu secara hukum mereka kena itu. Tapi untungnya kita kan tidak pernah menuntut ya, biarkan saja lah mereka mau bohong, siapa mereka mau ini ya silakan saja gitu. Oke, ada Pak Yusuf. Shalom Pak Yusuf, silakan. Shalom. Ya, gimana Bang Pendi? Puji Tuhan, baik Pak, baik, puji Tuhan. Sangat baik, sangat sehat Pak. Saya sudah di Mentawai lagi Pak. Oh, puji Tuhan, luar biasa ya. Sudah seminggu di Mentawai, dan ini sebentar di tempat yang ada sinyal karena kita belanja. Ini bentar lagi jam 2, saya berangkat lagi ke pedalaman Pak.
Iya. Nanti hari Jumat saya kembali lagi ke tempat ini karena di sini ada jaringannya lumayan bagus. Iya, iya, iya. Ya, memang tadi saya sudah sedikit dengar tentang siapa tuh BTH, KWH. KWH-nya berapa besar itu? Itu besar Pak, KBH-nya besar sekali. Oh, Nah, gitu. saking besarnya Pak, mereka tidak tahan karena KWH-nya itu sangat besar, meledak dia. Ya. Oh, Baru sebentar dia nikmati langsung meledak karena terlalu besar KWH-nya. oh gitu. Betul. Iya, iya. Luar biasa ya. Luar biasa, Pak. Memang, tapi percuma Bang Pendi, dilapor juga. Memang di Konoha ini seragam coklat itu menjadi algojonya mereka. Nggak bakalan ditanggapi tuh kalau dilapor. Enggak, begini Pastor, bukan kita yang melaporkan. Mereka ini berharap kita yang melaporkan, ya. Mereka berharap ya ada orang Kristen yang melaporkan, tapi orang Kristen tidak mau melaporkan. Nah, ini mereka sendiri yang akan melaporkan. Mereka yang bilang bahwa ini kamu kena pasal penipuan. Pendeta, kamu bukan. Kamu tipu publik, semuanya bla 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 bla. Jadi mereka sendiri akan membongkar kelakuan mereka. Jadi kebohongan yang mereka bangun akan kembali kepada mereka, dan mereka berharap orang Kristen ikut bersuara dan orang Kristen melaporkan mereka. Enggak, kita enggak ada rugi. Jadi yang dirugikan justru mereka. Iya, Bahkan mantap. saya bilang begini, Pastor. Iya. Donditan, sesama pembohong, udahlah diam aja saya bilang. Habis itu kamu pun pelakunya. Pernah waktu kamu debat sama Pak Pendeta Esra Soru dan Pak Pendeta Budi Asali, selesai debat tidak lama setelah itu ada orang yang dimualafkan. Sementara orang yang dimualafkan ini sudah lama mualaf, dimualafkan kembali. Iya, betul sekali Bang Pendi. Saya tahu itu waktu habis debat mereka langsung buat podcast seolah-olah ada yang mualaf, padahal itu semua settingan. Nah, memang begitulah mereka ini, kerjaan mereka ini. Tapi kalau diberitahu, mereka pura-pura bodoh. Mereka selalu cuci tangan, kayaknya ya cari-cari aja siapa yang mau dikorbankan. Ya. Nah, itu sih semua mereka Nandar itu kan tukang bohong kelas kakap itu. Dari dulu ngakunya katanya evangelis. Nah, saya waktu itu sudah desak dia, kamu evangelis dari mana, dari gereja mana? Dari situ sudah ketahuan dia bahwa dia ini adalah pembohong kelas kakap. Tapi ya begini laku di kalangan mereka. Oh, laku keras. Iya, laku keras. Nah, Donditan Pak Pastor, kenapa Donditan membongkar? Ketika Arom SHM HBH KWH muncul di publik, nama Donditan tenggelam Pak. Oh, Ya, nama Donditan tenggelam. Jadi nama di atas segala nama di kalangan anggota API itu Arum SHMH BH KWH. Nah, jadi mereka harus berpikir keras. Saya ingat Pak Pendeta, bro, detailnya banyak sekali sampai BH MKW ini banyak sekali. Iya. iya. Oh, jadi ceritanya ini iri-irian ya Bang Pendi ya? iri-irian ini, iri-irian. Karena si Arom lagi naik ini, makanya mau nggak mau si Donditan ini tidak terima ya. Nggak Makanya terima. harus ada yang dikorbankan, ini salah satu nih. Nah, harus ada. Iya, memang ya sangat memalukan ya. Inilah kalau dasarnya tidak benar, Tuhannya tidak benar, nabinya tidak benar, ya jadi begini nih, kacau. Tapi gini loh Pak Yusuf, shalom semua teman-teman. Iya, salam. Yang memualafkan si Arum Arum BHKW ini, ya kan? Itu kan si Suma yang bikin dia syahadat kan, masa dia nggak tahu? Karena kalau orang yang awam masuk Kristen, syahadatnya itu pasti kan ketahuan. Ini dia dari Kristen atau hanya tipu-tipu.
Kan tidak semua orang lidahnya orang Kristen yang tulen orang Kristen, lidahnya kan nggak fasih untuk mengucapkan kalimat syahadat kan. Masa mereka nggak bisa bedakan orang yang penipu dengan orang yang tulen dari Kristen masuk Islam kan. Dari syahadatnya itu saja udah ketahuan loh. Iya. Belepotan kalau orang Kristen pertama Betul. kali ini, belepotan. Ya, ini ya, Stephen Indra Wibowo juga. Iya. Lisa Dayak juga akan menipu. Sudah banyak sekali. Semua Bang Pendi, semua mereka itu. Memang itu apa jagonya mereka di situ, itulah andalan mereka. Kalau tidak tipu-tipu, nggak bisa berjalan mereka, mana bisa bersaing dengan kebenaran. Alkitab itu kebenaran, Alkitab itu dia bisa menjawab semua karena kebenaran itu di atas segalanya. Yang tidak benar inilah yang sibuk mencari ini, mencari cara untuk supaya bisa bersaing. Tapi yang namanya juga bohong, namanya juga dusta, namanya juga iblis, ya pasti ini. Ya, Pasti akan terbongkar. Baik, Pastor, ada yang lain mau sampaikan? Ini sudah jam 1, saya mau tutup. Oke, Nyapa dulu buat Bang Fendi. Shalom, Bang. Sana, salam. Shalom, Bang Nabiram. Bang Roti hidup. semuanya. Aduh, laskar-laskar Kristus ini semuanya bangga saya ya. Iya, gitulah ya Bang ya. Memang kerjaan iblis itu, ya memang itu membuktikan bahwa tidak ada yang lebih berkuasa dari kuasa Tuhan Yesus. Ya, jadi kita semua di sini ya, karena ini sudah masa kontraksi, katanya kontraksi sih ya. Jadi ya kita tinggalkanlah, maksudnya kita berusaha untuk hidup kudus, buatlah hidup kita untuk melayani sesuatu ya, untuk Tuhan maksud saya, supaya hidup kita berguna gitu, supaya kita dilayakkan untuk masuk ke surganya nanti. Ya, teman-temannya tetap kuat di dalam Kristus. Ya, jangan apa namanya? Nanti masa-masa sulit itu akan ada. Kita harus tetap kuat, harus tetap di dalam Dia. Itu aja sih pesanku, Bang. Semangat terus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke. Iya. Kalau saya Kasih ya, Bang ya. Oke, jalan ke sana. Ya. Sebentar. Izin. Mau tanya Pak Pendi, gimana kabar Pak tersadarkan Deddy Saputra? Bagaimana bisa mengetahui kondisi beliau? Saya kurang tahu ya, karena itu sudah diumumkan kalau informasi mengenai Deddy Saputra itu hanya bisa lewat satu pintu, yaitu Umi Fadilah. Tapi Nah, masih jadi aman nanti ya? Bapak coba tanya sama Umi Fadilah, Ibu Fadilah. Nah, bagaimana kondisi Deddy Saputra tersadarkan di Aceh ya? Sudah sejauh mana hukumnya segala macam? Nah, saya tidak berani kasih tahu, nanti takut salah. Oke. Terus yang kedua ini Pak Pendi, ini apa nggak terlalu kepagian ini ada semacam pemberitahuan seperti ini? Apa harusnya nggak perlu kita menunggu mereka dulu sampai masuk ke laporannya ke polisi, saling melaporkannya ke polisi gitu, baru kita publis gini? Apa udah cukup data-datanya semua gitu loh maksud saya Pak Pendi, soal MH, BH, KWH ini? Iya, mereka sudah pada ini pada saling sikut-sikut di situ. Iya, maksudnya harus cukup dokumentasinya juga gitu. Jadi kan bisa saja setelah mendengar ini ada rekonsiliasi atau apa gitu loh. Iya. Tentang BH, MH, BH, KWH itu sudah Pak, sudah beredar luas di TikTok. Oke Pak, terima kasih. Oke, lanjut yang lain. Saya mau tahu itu aja, sampaikan itu aja. Salam Bang Paul. Salam. Saya barusan hidup yang barusan saya nonton yang di posting oleh Bang Roti Hidup ya. Baru 2 menit yang lalu saya nonton. Jadi ya menurut saya setelah itu saya masuk di sini, saya lihat ada Bang Roti Hidup di sini. Bagi saya itu tetap kita viralkan aja yang sudah dipublish, yang sudah
yang sudah diupload Bang Roti Hidup. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa mereka itu selalu melakukan gaya-gaya pembohongan seperti itu ya. Bukan Sebelum dimualafkan kan mereka kumpul dulu sama Donditan kan. Itu videonya juga kan saya upload itu. Iya, saya akan cari juga yang saya dapat itu waktu saya nonton itu kan saya belum ngerti ini. Lihat bilang penatua panatua, merokok. Nah itu, jadi saya bilang ini memang palsu ini. Tapi setelah begitu, saya dengar. Nah, yang menariknya itu adalah mereka akan bikin LP ya, berdasarkan undang-undang ITE. Jadi saya membiarkan aja mereka saling melaporkan sendiri dengan catatan bagi saya kita nggak perlu melaporkan seperti itu. Kita nggak perlu melaporkan, tapi kita viralkan karena itu yang sering mereka lakukan. Bukan mereka kalau tidak bertakia. Bagaimana Bang Pendia? Setuju. Bukan mereka kalau tidak bertakia. Karena sudah banyak kasus seperti yang mereka lakukan. Dan mereka juga mengakui, tadi saya dapatkan satu VT, mereka mengakui bahwa mereka ini sangat malu, sangat malu sekali. Nah, supaya sangat tidak malu, ya? sangat malu sekali mereka, sangat malu. Dan bahkan kemungkinan ya, mereka berharap orang Kristen yang melaporkan ya. Kita jangan pernah melaporkan. Jangan, benar, jangan. Kita harus sepakat untuk mengatakan itu jangan kita laporkan. Biarkan kita viralkan aja yang ada. Ya, karena begini, kemudian, Bang Paul, mereka yang main, biarlah mereka yang menikmati permainan ini kan. Ya, siapa yang ada pepatah siapa yang memukul air dia sendiri yang terpercik akan mendulang air. Gimana Bang Pendi yang tahu itu pepatah Melayu kalau nggak salah itu. Seperti itu kan. Ngerti. Jadi siapa yang bermain angin dia akan terputar, siapa yang bermain api dia akan terbakar. Siapa yang bermain api dia akan basah. Jadi saya tambahkan teman-teman ada video konspirasi sebelum si Arum ini dimualafkan, bagaimana mereka berkumpul dengan Dondita. Dan itu ada di akun ini juga. Teman-teman download dari situ atau di akun yang ini teman-teman posting ulang. Karena ada konspirasi di situ juga sebelum si masuk kepada pemualafan ulang tersebut itu kumpul sama-sama dulu. Si Arum ini katanya pernah pacaran dengan anak seorang penatua gereja kan, gitu loh. Iya. Silahkan diambil dan diposting ulang rame-rame. Biarin mereka kapok sendiri dengan trik dan gayanya mereka sendiri gitu loh. Oke, baik teman-teman. Iya, karena sorry sedikit lagi Bang Pendi. Karena itu yang dari Dayak itu juga saya pernah, kan saya terlalu jarang saya main di TikTok, cuma pernah selentingan saya dengar ternyata dia takia juga. Itu yang siapa namanya itu, yang Dayak itu. Karena berapa kali saya coba masuk di room dia nggak mau ngangkat saya. Jadi itu kemudian kita ingat seperti juga waktu debat live antara Pak Esra Soru dengan Donditan kalau nggak salah, atau siapa itu. Iya. Yang setelah berapa jam kemudian katanya ada yang dimualafkan. Langsung, Bang. Bukan berapa jam, Bang, langsung. Oh, langsung ya. Jadi bayangkan itu akhirnya terkonfirmasi ulang itu dia sudah 2 atau 3 kali melakukan seperti itu. Jadi ya biarlah mereka melakukan cara-cara kotor, kita menyatakan kebenaran karena firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tidak perlu membela kebenaran itu, tapi kita nyatakan kebenaran itu dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu. Maka kebenaran itu akan tampil dan memenangkan dirinya sendiri. Haleluya. Amin. Terima kasih Bang Pendi. Oke, baik, terima kasih. Saya mau tutup. Kau sana sehat-sehat ya. Pak Pastor. Sehat-sehat juga Bang Pendi. Semangat terus. Iya, amin. Semangat terus Bang Pendi ya untuk pelayanan luar biasa. Sedikit Bang Pendi. Berkati, shalom. Bang Fendi, boleh sedikit untuk penutup ya, teman-teman, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan umat Tuhan, tahun depan kita akan memasuki masa sukar ya, teman-teman. Jadi persiapkan iman kita supaya di masa yang sukar kita bisa tetap di dalam iman kita ya.
karena masa sukar ini akan menghantam seluruh dunia, teman-teman. Catat baik-baik, masa sukar itu akan menghantam seluruh dunia akan lumpuh, ya. Jadi siapkanlah imanmu supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Oke, mungkin begitu saja dulu teman-teman ya. Saya izin keluar ya. Amin. Baik, saya keluarkan. Bang Roti Hidup, terima kasih banyak Bang ya. Nanti saya ambil cuplikan-cuplikan di tempat Abang. Bang Paul, sehat-sehat Bang Paul ya. Siap. Oke, terima kasih Bang Pendi. Terima Tetap kasih semangat, semua Bang Tuhan Yesus Fen. selalu sertai dan Ya, berkati. Tuhan Yesus Amin. beserta Kita kita kerjakan semua. amanat Amin, agung. amin. Turun ya Tetap Bang. nyatakan kebenaran. Amsal 23:23, jangan menjual kebenaran tetapi belilah kebenaran itu. Itu benar itu Amsal 23 ayat 23. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan. Haleluya. Soli Deo Gloria. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Kalau saya turunkan ya. Shalom. Oke, Bang Roti Hidup, terima kasih banyak. Pak 8K, terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih ya kepada saudara yang mendoakan pelayanan selama di Mentawai. Saya masih ada seminggu lagi di Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita, anak-anak Tuhan di pedalaman dikuatkan dan mereka yang sudah dimukalafkan bisa kembali kepada Tuhan ya. Kita masuk ke kantong-kantong yang sudah dimualafkan, ke dusun-dusun yang sudah dimualafkan di pedalaman Mentawai Bapak Ibu. Kedatangan kita untuk menghambat penggerakan pemualafan ya, untuk menghambat pemualafan, gerakan pemualafan ini. Bagaimana cara kita menghambat? Dengan cara kita menguatkan anak-anak Tuhan. Dengan cara kita sharing dengan mereka dari rumah ke rumah. Kita Bapak Ibu buat setiap malam buat pertemuan dengan anak-anak Tuhan di sebuah umah ya. Umah itu dalam bahasa Mentawai dinamakan umah. Kalau bahasa kita itu adalah rumah adat istiadat. Di situ kita kumpul tiap malam. Nah, Bapak Ibu dukung dalam doa, bawalah doa syafaat. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya matikan ya. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Shalom, shalom, shalom. Amin. Terima kasih doanya.